Yang ketiga, gaya hidup baru. Gaya hidup baru yang selama ini misalkan kita nggak, kalau di rumah misalkan karena hanya jarang-jarang di rumah, karena sering di rumah mungkin pengennya nyemil misalkan. Karena pengen nyemil otomatis beli makanannya lebih misalkan. Kalau misalkan di rumah biasanya hanya nonton TV, yang biasanya TV biasa, sekarang mungkin perlu TV kabel. Itu akhirnya kan gaya hidup baru ya. Yang keempat, keadaan terpaksa. Terpaksa dengan keadaan seperti ini. Ini yang menyebabkan, empat ini yang menyebabkan kita ini harus mencari peluang baru. Karena apa? Dengan kondisi saat ini kita kan nggak akan bisa ngelawan, tapi kita ini bertahan. Next. Nah, biasanya kalau mengenai bisnis, orang itu banyak sekali pertanyaan. Kalau mau usaha, ketika ditanya selalu bilang masih bingung, belum ada peluang, usaha yang pas. Terus yang paling geli saya kalau ditanyain, kalau saya mau usaha, tapi saya butuh modal. Padahal selama usaha mulai 2010 sampai hari ini saya tidak pernah pakai modal. Hanya apa yang ada, apa yang saya punya, apa yang saya miliki saat itu aja yang sebagai modal. Seperti yang saya bilang tadi, di sana tadi ada, saya sudah punya meja makan di rumah, itu yang saya lakukan. Bukan modal uang 10 juta, 20 juta, bukan itu yang saya maksud. Tapi keberanian melangkah, itu yang bikin kita ini sukses. Lanjut. Ciptakan kesempatan dan peluang sendiri dalam berbisnis, biar tetap bisa cuan di musim pandemi. Namanya entrepreneur atau calon-calon entrepreneur itu harus bisa menciptakan peluang usaha yang sukses dan kreatif. Gimana caranya? Contoh nih, misalkan kalau kita ini teman-teman kuliah, itu kan banyak tuh. Teman kuliah itu kadang-kadang orang tuanya pengrajin sepatu misalkan. Nah, orang tuanya bilang ke orang tuanya, oh orang tuamu kan pengrajin sepatu. Nah, gimana kalau misalkan sepatunya orang tua itu hasil kerajinan itu kita yang jualin melalui online begitu. Itu cara yang paling simpel. Jadi kita nggak perlu pakai modal, hanya butuh yang sudah dijelaskan sama Bang Sandi, hanya butuh 5 menit aja kita sudah bisa jadi reseller istilahnya. Kita sudah tanpa modal, kita sudah dapat duit bahkan miliaran. Seperti apa yang sudah kami lakukan selama ini. Next. Lanjut. Nah, ini ya sudah dijelasin yang Bang Sandi tadi ya. Intinya, nah ini penuhi kebutuhan konsumen. Langkah apa kalau misalkan kita ini sebagai pengusaha agar usaha kita sukses? Penuhi dulu kebutuhan konsumen. Jadi kita harus amati, analisa kebutuhan konsumen itu apa. Misalkan kalau misalkan ada, anggap aja pembeli itu namanya Pak Edi. Pak Edi ini kalau misalkan kebutuhannya kacamata, tapi kita tawarin baju, kan nggak nyambung namanya. Itu berarti kita belum tahu kebutuhan konsumen itu apa. Jadi harus kita tahu, kita cari tahu dulu kebutuhan konsumen itu apa. Terus yang ini kedua, menjual barang second. Nah, ini dalam rangka menciptakan peluang usaha. Jadi kalau selama ini biasanya artis itu, beberapa artis itu kan kalau ada baju atau barang-barang itu kan biasanya dijual. Apalagi kalau bekasnya orang terkenal itu kan biasanya banyak yang beli. Nah, kadang-kadang dengan cara lelang begitu lah, itu menjual barang second. Terus memanfaatkan teknologi informasi, seperti yang saya bilang tadi, barangnya barang milik tetangga atau barangnya milik teman kampus atau siapa aja, tapi kita memanfaatkan teknologi untuk jualan melalui online. Banyak sekali e-commerce yang ada di sana untuk siap dan jualan gratis di sana. Terus ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi nantinya setelah kita jualan produknya orang, kita pelajari, satu ketika kita juga bisa bikin sendiri. Contohnya misalkan kue. Nah, selama ini kalau kita jualan kuenya tetangga, hari ini karena kita seringnya jualan kue tetangga itu, akhirnya kita mengamati, oh kuenya seperti itu karakternya. Kita akan bisa bikin kue seperti itu mungkin dengan warna yang lain atau dengan model yang lain. Itu maksudnya ATM.
Terus yang kelima, usahakan meminimalisasi persaingan. Gimana caranya meminimalisasi? Karena semua usaha pasti ada saingannya. Nggak ada di dunia ini yang nggak ada saingannya. Kecuali kalau kita jualan di hutan, pasti nggak ada saingannya. Tapi nggak ada yang beli kan. Nah, gimana caranya meminimalisasi usaha? Nah, dengan cara apa yang membedakan produk kita dengan produk lain. Misalkan kalau kue kita ini kue ulang tahun, ya, mungkin di situ dengan cara kalau misalkan ulang tahun itu mungkin ada sio-sionya, lah di situ dikasih lambang-lambang sionya misalkan. Itu contoh sebagai contoh aja. Terus yang terakhir ini membeli waralaba. Kenapa kita saraninnya membeli waralaba? Kalau misalkan kita ini nggak punya sebuah brand yang kuat, kita nggak pede, alangkah baiknya kita ini beli brand yang sudah ada. Kenapa? Karena brand yang sudah ada itu kan sudah terkenal. Tinggal kita menjalankan, kita tinggal jualan aja. Karena sudah terkenal begitu. Dibanding dengan kita membuka atau membuat brand baru dengan analisa market yang baru, dengan strategi marketing yang baru. Gitu. Lanjut. Lanjut. Nah, untuk menentukan peluang usaha, ciri-ciri peluang usaha yang potensial, ada 7. Pertama, yang kita lihat itu memiliki nilai jual. Mungkin sudah paham semua, jadi barang atau jasa itu yang punya nilai jual. Yang kedua, bukan sekedar ambisi, tapi sifatnya real. Jadi tidak hanya ambisi pribadi, tapi real. Dan yang ketiga, bisa bertahan lama dan berkelanjutan. Karena bisnis ini sifatnya bukan musiman. Jadi kalau misalkan hari ini bisa dikerjakan, besok dan besoknya lagi. Jadi tidak hanya bertahan sebentar saja, tapi berkelanjutan dan usahakan tidak musiman. Misalkan hanya musim penghujan aja misalkan, atau musim kemarau aja. Usahakan kalau bisa setiap waktu, gitu. Semua periode misalkan, periode waktu. Gitu. Yang kelima, skala usaha dapat lebih besar misalkan. Jadi kadang-kadang ada salah satu bisnis itu hanya yang ngelola atau yang operasinya kita aja, tapi nggak bisa diperbesar. Gitu. Yang keenam, modal memulainya tidak terlalu besar. Nah, ini yang paling penting. Bahkan tanpa modal gitu. 7, bisnis tersebut profitable. Jadi yang jelas menguntungkan. Jadi namanya bisnis ya kan harus menguntungkan. Ini kan bukan organisasi nirlaba. Gimana caranya harus kita ini bisnis. Misalkan contoh kalau misalkan perbedaan bisnis yang apa yang sudah saya lakukan. Kalau dulu katakanlah saya jadi agen salah satu air mineral misalkan. Kalau misalkan saya agen air mineral itu katakanlah 1 galon aja, itu kan modalnya anggap saja 15.000. 1 galon kalau misalkan kita jual di market itu kan 16.000. Untungnya kan Rp1.000. Artinya apa? Hanya sekian persen 1.000 dibanding 15.000 itu kan hanya sekian persen, nggak ada 10% dari 15.000. Artinya apa? Profitnya itu kecil sekali. Beda dengan apa yang saya lakukan di kopi tadi. Modalnya cuma 5.000, kita jualnya 20.000. Artinya apa? Itu profitable gitu. Untungnya lebih besar. Contoh lagi, misalkan kalau kita ini yang selama ini kita jualan tahu misalkan. Tahu itu kalau misalkan kita jualan tahu crispy, posisinya sudah matang, kita jual kalau di kafe itu 18.000. Sedangkan kalau kita jualan tahu posisi mentah di pasar-pasar itu, mereka jual cuma 2.000. Kalau tahu ini 2.000, kita potong jadi 2, yang separuhnya itu kita potong kecil-kecil, kita goreng, kita kasih tepung, kita kasih saus saja. Modalnya cuma berapa? 2.000, 3.000. Sedangkan di kafe saya dijual 18.000. Artinya apa? Untungnya berlipat-lipat. 200 bahkan bisa 300%. Itu yang dimaksud profitable. Nah, itu harus kita pilih. Gitu. Kalau misalkan perbandingannya lebih enak mana? Antara kita tadi yang jualan air mineral galon, yang 15.000, fisiknya juga berat, untungnya cuma 1.000, sedangkan kalau jualan tahu crispy aja, modalnya cuma 2.000, 3.000, kita jualnya 18.000. Itu sebagai contoh aja.
bisnis harus profitable gitu. Lanjut, next. Empat unsur yang harus dimiliki pengusaha. Kerja keras. Jadi kerja keras ini sudah tidak pandang waktu, tidak pandang waktu, ruang, dan apapun ya kalau buat saya. Karena kadang-kadang kalau misalkan apalagi anak-anak muda sekarang, banyak sekali teman-teman yang kemarin itu kalau saya rekrutmen di perusahaan saya, istilahnya kalau sekarang ini anak-anak muda itu cengeng begitu. Karena apa? Kalau saya dulu, kalau misalkan saya katakanlah ke sebuah pameran gitu. Kenapa saya sering ke sebuah pameran? Karena saya mencari relasi misalkan ya. Relasi. Saya selalu datang ke pameran karena di dalam pameran itu ada ada stand-stand di beberapa perusahaan. Katakanlah dalam satu pameran itu ada 100 perusahaan misalnya. Saya datang di satu tempat itu sama dengan saya datengin 100 perusahaan gitu. Daripada saya datengin satu perusahaan. Capek. Itu apa yang saya lakukan itu. Nah, kadang-kadang misalnya saya kalau ngajak teman saya, ketika itu saya masih pakai sepeda motor. Anggap aja waktu itu kan jam 2 siang terus hujan gitu. Teman saya bilang, "Wah, hujan, besok aja." Kalau saya nggak ada masalah buat hujan atau enggak. Saya pakai jas hujan begitu. Itu namanya kerja keras. Jadi meskipun hujan, panas, malam dan segala macam, saya nggak pengaruh. Kalau saya mau melangkah saat itu, jam itu ya, tetap berangkat aja. Karena target saya apa ya? 100 perusahaan itu. Kenapa? Kenapa saya lakukan kerja keras itu? Karena apa? Saya maunya kerja cerdas. Kerja cerdas dalam arti apa? Dalam satu tempat kita bisa dapetin 100 perusahaan, 100 kartu nama atau 100 database gitu. Kenapa begitu? Karena minimal saya ini harus punya komitmen gitu. Komitmen terhadap kesuksesan saya, terhadap kesuksesan kita semua. Kenapa kita harus punya komitmen? Karena kalau kita mau sukses, 4 ini harus seimbang, harus kita lakukan semua. Relasi yang saya bilang tadi, dalam satu titik ada 100 perusahaan. Jadi dalam satu waktu itu langsung kita dapetin 100 perusahaan atau 100 database. Sama dengan hari ini kan di Zoom ada hampir 500. Nah, ini kan sudah bagian dari kerja keras. Kalau kita mau share salah satu produk, sudah 500 orang. Sudah pasti ada yang minimal pesan atau komen tentang produk yang kita jual. Gitu. Next, lanjut. 5 menit lagi, Kang Didin. Oh ya. Maaf. Ini mungkin lanjut mungkin. Waktunya sudah ini, lanjut. Nah, ini mungkin agak penting ini jadi menggali potensi. Nah, potensi seorang wirausaha. Sebenarnya gini, kalau buat saya potensi atau enggak itu lupakan kalau buat saya. Karena apa? Sejak saya kuliah, meskipun waktu itu saya di perkapalan ya. Prinsip saya dalam hidup, apapun yang ada di dunia ini, kalau saya mau pelajari, bisa. Saya dulu di perkapalan, di bank, jadi orang terbaik, jadi bos juga di bank. Begitu juga saya nggak ada pengalaman di advertising dan segala macam. Di kuliner juga begitu. Nggak ada pengalaman, nggak ada sekolah chef, nggak ada sekolah hotel dan segala macam. Tapi megang kuliner dan pendapat penghargaan terbaik. Bahkan sering pernah diundang salah satu menteri UMKM yang untuk jadi narasumber di sana waktu itu. Nah, itu artinya apa? Jadi potensi di dalam diri itu sebenarnya ada. Tinggal kita aja yang memaksimalkan. Kalau kita mau pelajari hukum, kita juga pinter hukum. Belum tentu misalkan saya punya teman, ini pengacara hebat. Oh, teman saya itu pinter banget. Belum tentu. Karena apa? Karena dia pinter beracara. Karena apa? Dia mau pelajari. Sama juga dengan diri kita. Kalau kita mau pelajari dokter, ya kita jadi dokter. Sama, apa yang saya lakukan juga begitu. Mau melajari perbankan, hebat juga di perbankan. Mau melajari kuliner, toh akhirnya nasi goreng saya juga terkenal begitu di Kekopi dan di Fresh Meal begitu. Nah, intinya apa? 5 yang paling kita harus fokus terhadap dampak positif apa yang kita lakukan atau usaha itu. Terus
advantage, ini keuntungan yang menjadi target usaha, target wirausaha. Keuntungan apa yang kita dapat nantinya gitu. Terus ego ini harus pandai mengatur ego sendiri. Jadi misalkan kalau kita menghadapi masalah atau masalah itu kan banyak di sebagai seorang pengusaha, misalkan masalah karyawan, operasional, atau masalah laku atau enggak, itu kita harus pinter mengatur ego kita. Terus tim. Nah, dalam usaha itu dibutuhkan tim. Jadi nggak mungkin kita ini bikin nasi goreng, dijual sendiri, waiter sendiri, ngasiri sendiri, itu nggak mungkin. Jadi kita harus ada kasir, ada bartender, ada kitchen begitu, ada yang marketing sendiri, ada yang tim kreatif untuk ini begitu. Sosial ini diperlukan agar produk diterima masyarakat. Sosial ini luas, bisa melalui media sosial atau yang secara fisik. Kita misalkan aktif di beberapa organisasi, apalagi sekarang saya aktif di beberapa organisasi pengusaha. Kebetulan salah satunya juga Bang Sandi ini sebagai Dewan Penasihat di Jakarta, saya salah satu pengurus di Jawa Timur begitu. Nah, itu salah satu cara kita sebagai makhluk sosial untuk gimana caranya kita punya relasi yang kuat atau yang luas agar produk kita ini dikenal atau diterima masyarakat. Jadi kadang-kadang kalau orang melihat itu identik, misalkan karena tadi kalau Bang Sandi itu OKOC misalkan, kalau Kang Didin itu ke kopi misalkan. Nah, itu menciptakan produk yang melekat begitu. Lanjut. Habis Bang, gimana Bang Didin? Kurang satu lagi ya Bang Didin. Iya. Mungkin ini pesan terakhir saya, jadi belajar komitmen terhadap diri sendiri adalah satu kunci sukses sebuah keberhasilan. Semua yang saya bilang tadi, semua yang ada di dunia ini bisa kita pelajari. Kalau kita mau hebat di kuliner, kita bisa pelajari. Meskipun kita nggak pernah sarjana kuliner atau master kuliner. Kita bisa pelajari. Kita bisa otak-atik, amati tiru tadi. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi pengusaha kuliner. Terus kita ini harus punya komitmen. Komitmen dalam arti begini, kalau misalkan hari ini kita punya nasi goreng yang kualitasnya A, kita harus tetap menjaga rasa sehingga nasi goreng kita ini kualitasnya A. Kadang-kadang orang kita ini kalau sudah laku kenceng gitu, kualitasnya A dijadikan B. Sementara harganya tetap lah. Itu jangan sampai, karena mohon maaf beberapa teman kita ini kadang-kadang begitu, akhirnya ya bisnisnya jatuh. Dan alhamdulillah bisnis saya kebetulan yang kuliner ini 6 tahun terakhir masih jalan dan sampai hari ini masih berkibar. Alhamdulillah. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kang Didin, luar biasa sekali motivasi dan informasinya. Ini ada pertanyaan, langsung saya bacakan saja dari Florita Meliana. Izin bertanya Kang, untuk costing suatu produk yang baik bagaimana ya? Saya mau menaikkan harganya, tapi takut jadi price-nya di mata konsumen. Tapi kalau tidak dinaikkan, takut konsumen tidak percaya kualitas karena murah. Terima kasih. Mohon pencerahannya. Monggo langsung ditanggapi. Ya, jadi gini, kalau misalkan apa yang sudah kita lakukan itu, katakanlah salah satu produk yang sudah kita jual ini 10.000 misalkan. Nah, caranya kalau mau naikkan, jangan produk itu yang kita naikkan misalkan. Itu strategi kita. Anggap aja kita ngomongin cappuccino misalkan. Cappuccino ini kita jual selama ini 10.000. Kita bikin cappuccino premium dengan harga 20.000 gitu. Jadi kalau misalkan datang ke kafe kita, mereka biar milih cappuccino ini 10.000, yang cappuccino premium misalkan, ini atau cappuccino platinum misalkan, itu dengan harga 20.000. Nah, sedangkan cappuccino yang kita jual 10.000 itu misalkan tanpa topping misalkan. Nah, sementara kalau cappuccino yang premium ini kita kasih topping coklat misalkan, atau kita kasih topping regal misalkan, atau kita kasih topping coklat yang saat ini mungkin coklat yang meleleh misalkan begitu. Itu salah satu strategi menaikkan produk, ditambahin sedikit toppingnya, tapi tidak meninggalkan marketing atau pelanggan yang sudah ada gitu. Jadi market yang 10.000 tetap ada, market yang 20.000 nanti ada gitu.
Jadi akan tercipta dua market nantinya. Biarkan pelanggan itu memilih, mau yang 10.000 atau mau yang 20.000. Tapi kalau misalkan 10.000 ini kita naikkan 20.000, kalau market itu nggak mau nerima, habis. Itu salah satu strategi seorang penanya. Monggo, yang lain. Oke, baik. Saya ini mau bertanya lagi nih, mewakili teman-teman dari Mas Farhan Tantra Wardana. Ini izin bertanya, adakah penghambat untuk membangun usaha? Jika ada, bagaimana solusinya? Penghambat untuk membangun usaha. Artinya ini ada juga pertanyaan yang sama, kurang lebihnya sama. Jadi kadang untuk memulai usaha, bingung dimulai dari mana, khawatir tidak laku, khawatir merugi, dan lain-lain. Izin tipnya. Mas Sun, monggo. Ya, jadi jangan pernah menganggap kalau kita usaha itu kendala. Jadi kalau buat saya itu tantangan. Semua apapun yang kita lakukan nggak ada yang mulus. Kalau misalkan hari ini anggap aja kalau waktu contoh aja gampangannya kalau kemarin kita ini sekolah TK gitu. Mau naik ke TKA, naik ke TKB juga banyak kendalanya. Dari SD ke SMP ada ujiannya itu, tiap tahun ada ujian akhir dan segala macam. Itu juga kendala. Kenapa kita lakukan dan kita lulus? Karena apa? Kita fokus. Saya harus lulus, saya harus lulus. Sama dalam usaha juga begitu. Semua juga ada kendala. Kalau mau sukses naik kelas itu juga pasti ada ini. Tapi akhir apa yang kita lakukan? Ya kita cari tahu gitu. Kendalanya apa? Ya kita tak tahu. Misalkan nih, kalau misalkan kita ini nggak punya modal tadi, kan saya sudah bilang, modal itu bukan alasan. Apa yang kita lakukan hari ini, itu lakukan. Kalau misalkan kita sudah melakukan, ternyata nggak laku misalkan. Nah, kita kan jadi tahu, karena kita sudah action. Oh, nggak lakunya kenapa? Misalkan kita contoh jualan sepatu. Nggak lakunya kenapa? Misalkan kita jualan sepatu warnanya oranye. Kita kasihkan sepatu ini kita jual ke orang-orang yang umurnya 45 ke atas. Mungkin nggak akan laku gitu. Karena warna-warnanya apa? Ngejreng gitu. Mungkin kalau warna-warna ngejreng ini cocoknya umurnya 17 tahun ke bawah atau kurang lebih yang ABG. Karena apa? Dia suka yang ngejreng misalkan, yang model-modelnya keren ibaratnya gitu. Nah, itu salah satu analisa mungkin jualan kita ini nggak cocok secara warna, secara umur. Nah, begitu. Terus yang kedua tadi pertanyaannya gimana? Nggak dengar? Nggak dengar? Cara memulai tadi. Ya. Oh ya, cara memulai. Ya, cara mulainya. Jadi memulai takut rugi, takut percaya dirinya nggak ada dan lain-lain. Iya, sama halnya orang kalau mau ujian. Sama kayak kita ini, saya dulu skripsi misalkan di salah satu kampus. Kadang kita ini kan mau ujian itu kayak panas dingin sampai ke toilet dan segala macam, stres gitu menemuin para penguji begitu. Sama, itu takut gagal juga. Tapi mau nggak mau kan kita harus menjalani. Karena apa? Tujuan kita kan ada tujuan akhirnya lulus itu kan. Sama kalau bisnis juga begitu. Kita harus fokus di situ. Kita ini kan tujuannya bisnis sukses, bukan bisnis gagal. Nah, pertama yang kita ingat harus bisnis itu sukses, bukan bisnis gagalnya. Jadi yang kita pikirkan suksesnya dulu, tapi jangan gagalnya. Kalau yang kita pikirkan gagalnya pasti gagal. Karena itu kan bagian dari doa. Misalkan gini, ya Allah, sukses. Karena semua itu dari pikiran kita. Kalau pikiran kita ini positif, yakin berhasil. Tapi kalau kita ini sudah ragu, sama kayak ujian. Kalau kita sudah ragu, panas dingin, jangan pakai kayak begitu. Gitu. Jadi selain yakin, langsung action. Semua kalau misalkan enggak untung rugi. Nah, kalau bisnis untung atau rugi. Kalau sekolah lulus atau tidak lulus. Tapi semua kan berpikirnya lulus. Akhirnya kan lulus gitu. Dari sekian ribu mahasiswa pasti lulus. Karena apa? Semua berpikir lulus. Tapi kenapa kalau orang usaha selalu berpikirnya gagal gitu? Itu yang jadi masalah. Harusnya kalau orang usaha berpikirnya sukses semua. Akhirnya orang akan sukses semua gitu. Itu, Pak. Oke, baik, makasih Bapak.
Ini ada pertanyaan lagi, terutama lumayan banyak ini. Iya. Ini ada Bapak Ari Raya Sulistia Asdayu. Bapak ini saya katakan teman saya sendiri kelihatannya. Bagaimana melakukan proses rekrutmen karyawan sehingga mendapatkan tim yang handal dan profesional? Ya, kalau rekrutmen harus saya biasanya begini. Saya kalau dari sisi saya tidak terlalu melihat dari background pendidikan formal, Pak. Kadang-kadang kayak yang bulan ini di perusahaan saya itu sudah hampir 4.000 yang melamar. Itu dari semua itu yang saya ambil cuma 10%. Itu pun masih jauh dari harapan. Karena mohon maaf, kualitas SDM kita sekarang ini jauh dibanding 15 tahun yang lalu. Kualitas personil masing-masing person itu jauh sekali. Nah, itu kalau saya lihat dari SMK salah satu ini ya, yang para lulusan SMK kemarin itu. Nah, saya melihatnya begini, kalau misalkan yang pertanyaan yang paling mendasar, ketika salah satu pelamar itu ngelamar pada saat interview, pertanyaan yang paling mendasar, saat ini kalau misalkan dia ini belum bekerja, biasanya kan saya tanya ini, misalkan dia masih di rumah, apa yang kamu lakukan ketika di rumah? Misalkan bangun tidur, ngapain? Misalkan kalau di situ bantu orang tua, dikejar terus pertanyaan tentang itu. Misalkan bantu orang tua, misalkan atau masak, atau ke pasar, atau apa, kejar terus tentang itu. Jadi kita harus tahu seberapa jauh si calon pelamar ini kepedulian terhadap lingkungannya, terhadap keluarganya. Misalkan perlu peduli terhadap orang tua, peduli terhadap dirinya, begitu. Terus kalau misalkan di kamar dia ngapain aja, misalkan kebersihannya seperti apa, terhadap orang tua, terhadap adik. Biasanya orang yang aktif di situ, itu biasanya lebih aktif di perusahaan, Pak. Gitu. Karena minimal dari dirinya sendiri, itu orang itu memang hebat dari situ. Dari lingkungannya, dari dia sendiri. Makanya kadang-kadang ada yang nilai di latar belakang pendidikan bagus, tapi di rumahnya banyak diam, misalkan yang ini akhirnya di sini diam nggak ngapa-ngapain. Gitu. Saya sudah beberapa kali begitu, saya sudah tertipu gitu. Makanya sekarang ini banyak pelamar-pelamar yang saya tanyain itu misalkan selain di formal tadi, misalkan apa yang dia kerjain, kesehariannya apa, ngapain aja, mungkin di situ aktif di organisasi, misalkan atau remaja masjid, Karang Taruna apa, saya korek di situ, dia ngapain, terus dia sebagai apa di situ. Gitu. Terus kalau misalkan selain katakanlah kalau dia sekolah di jurusan A misalkan, dia punya kemampuan apa? Misalkan MC, misalkan ngaji, misalkan hafal Quran, misalkan atau kemampuan lain nyanyi, misalkan kemampuan musik, misalkan begitu. Itu biasanya yang saya cari. Karena apa? Orang ini pasti hebat. Hebat dalam arti apa? Karena dia punya kemampuan lebih dibanding apa yang dia sudah pelajari, Pak. Gitu. Kalau misalkan dia jurusan multimedia, tapi di sini dia bisa multimedia mungkin identik dengan desain grafis dan segala. Tapi di situ dia paham misalkan hafal Al-Qur'an misalkan atau bisa MC misalkan. Artinya apa? Bisa nyanyi misalkan. Berarti apa? Dia menggali potensi dirinya untuk ngembangin gitu. Itu yang biasanya kita cari. Dan biasanya yang sudah kita lakukan itu alhamdulillah tim-tim kita saat ini solid, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi yang cukup lumayan ya. Ini dari Pak Septian Dwi Saputra. Izin bertanya, pertanyaannya lebih concern ke UMKM dan equity crowdfunding yang masih hangat-hangatan di Indonesia. Yang pertama, apa saja faktor risiko dan keuntungan bila suatu UMKM ikut dalam equity crowdfunding? Apakah UMKM dengan omset kurang dari 500 juta per bulan bisa mendapatkan keuntungan maksimal? Kemudian yang kedua, atau mungkin dijawab dulu Bapak, monggo. Ya, ya, crowdfunding itu kan istilahnya saat ini memang lagi booming ya. Jadi gimana caranya kalau misalkan kita mau bisnis, anggap saja kalau sebuah bisnis itu nilai investasinya katakanlah 100 juta. Tapi dengan adanya crowdfunding dari 100 juta itu bisa gotong royong misalkan. Kalau misalkan bisa 10 orang jadi 10 juta, 10 juta, 10 juta. Keuntungannya apa? Ya otomatis kalau
crowdfunding, otomatis kan lebih mudah berkembang. Karena kalau misalkan selama ini sebuah bisnis 100 juta, kalau misalkan satu orang harus ngeluarin 100 juta, mungkin orang-orang terpilih misalkan, dan nggak banyak misalkan. Tapi kalau misalkan disebar ke crowdfunding, misalkan dengan 10 juta atau bahkan 5 juta aja bisa dikumpulin jadi satu untuk 100 juta, otomatis potensi UMKM itu berkembang itu otomatis jauh lebih besar. Otomatis kalau potensi keuntungan ya harus kita sadari karena modalnya kan modal bareng, dan perusahaan-perusahaan besar yang ada di sana seperti Telkom misalkan, itu kan semuanya istilah gampangnya kan crowdfunding juga, tapi kalau di sana kan go public, saham umum gitu melalui IPO. Secara teknis sebenarnya hampir sama. Kalau di sana itu perusahaan go public, kalau di sini crowdfunding dengan nilai nominal yang lebih minim, lebih bisa dijangkau oleh masyarakat luas kan begitu. Bisa 5 juta, tapi kalau di IPO, di saham terbuka kan nggak bisa nominal kecil gitu. Tapi kalau di crowdfunding kan bisa, kalau 100 juta bisa 10 orang, berarti 10 jutaan kan begitu. Otomatis perusahaan ini kan jauh lebih cepat naik, lebih cepat berkembang. Kan sudah banyak ini beberapa brand kuat secara nasional itu kan sudah menggunakan sistem crowdfunding. Ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira ada pertanyaan yang kedua, tapi saya kira sudah terjawab oleh Kang Didin. Ini saya udah pukul 15 lebih 55. Saya kira cukup terkait dengan presentasi dan tanya jawab dari Kang Didin. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak dan mungkin aplaus dulu untuk Kang Didin. Ya. Baik, akan saya coba simpulkan sedikit terkait dari presentasi dari Bapak Kang Didin dan Bapak Sandiaga Uno terkait dengan webinar hari ini. Adalah yang pertama, masa pandemi harus tetap kreatif dan inovatif. Yang kedua, peluang bisnis pada saat ini sangat banyak, tergantung dari bagaimana kita kreatif dan inovasi. Terutama bisnis yang saat ini sangat memiliki peluang adalah di bidang medikal, kemudian remote working, pendidikan, ya, dan jarak jauh, digital, food, legal, dan clean energy. Kemudian kuncinya sebagai seorang entrepreneur adalah menciptakan inovasi baru. Kemudian kunci sukses adalah seperti yang disampaikan Kang Didin dan Bapak Sandiaga Uno adalah berani mengambil risiko. Terima kasih kepada kedua narasumber kita siang hari ini. Seru sekali ya diskusinya. Iya. Kepada Bapak Moderator juga terima kasih telah memandu acara pada siang hari ini dengan lancar. Baik, kepada Pak Kepala Badan kami persilakan untuk menutup acara pada siang hari ini. Kepada Bapak Prahoro kami persilakan. Baik, berhubung Bapak Prahoro sedang ada kesibukan lain, kami mohon Direktur PMA Migas untuk menutup acara pada siang hari ini. Kepada Bapak Peri kami persilahkan. Terima kasih. Pak Prahoro, Bapak Kepala Badan, Kang Didin, dan Bapak-Bapak Kepala Pusat, Pak Laude, Pak yang lain-lain, Bapak Wadir, ada Pak Rahman, ada Pak Yende, teman-teman panitia di bawah koordinasi Pak Purnomo, moderator, Pak Agus. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi semua. Dengan lancarnya acara kita webinar pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan hari ini semua bagi anak bangsa, bagi mahasiswa kita, bagi seluruh peserta. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan sumbangan bagi bangsa Indonesia ini. Maka dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, secara resmi
webinar sore ini kita tutup. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir. Pak Kaban, Pak Prohoro, terima kasih sudah mendampingi kita untuk webinar sore ini. Terima kasih kepada teman-teman semua, adik-adik mahasiswa dan peserta dari seluruh Indonesia yang hadir, baik melalui Zoom maupun YouTube. Semoga kita ketemu lagi di lain webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Didin. Baik, terima kasih Bapak PI. Ditunggu buka Informasi cabang kami, di Cepu. sertifikat akan terkirim kepada peserta yang telah hadir ke alamat mail masing-masing. Baik, sesi yang terakhir adalah sesi foto bersama. Kepada rekan kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Untuk selanjutnya saya mohon izin untuk para panelis dan juga Pak narasumber untuk mengaktifkan videonya. Mungkin kepada panitia juga yang bisa mengaktifkan videonya. Baik, saya ambil fotonya dalam 3, 2, 1. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. Bentar. Baik, 3, 2, 1. Ya, terima kasih banyak kepada para narasumber dan juga kepada para panelis, terutama pada Pak Kaban, serta para Kapus dan juga Pak Direktur. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih rekan host. Dengan demikian, berakhir sudah acara web seminar PEM Akademia pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Lebihnya, mohon maaf dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kang Didin. Terima kasih Kang Didin. Ini Mas Agus ini udah siap nih mau buka cabangnya ini nih, Kak Kopi nih.